Tuhan Yesus baik, kita boleh melewati tahun 2024 dan puji Tuhan, dan kita boleh berkumpul di tempat ini untuk mengucap syukur, tentunya memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui apa yang ada pada diri kita, mempersembahkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Selamat datang bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita di dalam memulai, bahkan di dalam menerima berkat firman Tuhan, dan kita boleh bawa pulang ke rumah. Boleh kita bersapa kiri kanan mengucapkan selamat tahun baru. Iya, terima kasih. Sebagai informasi bagi kita, supaya ibadah kita dengan hikmat, tertib, ada baiknya di dalam ibadah kita kami memohon supaya kita boleh berdiam dari awal sampai kita mengakhiri ibadah kita, dan kami memohon tidak ada yang keluar masuk pintu gereja, dan kami masih memberikan waktu bagi Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih yang mau ke belakang, boleh untuk sekarang supaya ibadah kita boleh berjalan dengan baik. Terima kasih. Kita akan memulai ibadah tahun baru kita di 1 Januari 2025, yang pada saat ini kita akan menerima tema berkat di tahun 2025 dalam firman Tuhan Bilangan 6 ayat 22 sampai 27, dan kita akan dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta Erwinda. Kita akan memulai ibadah kita, dan kita boleh memberikan hati kita untuk Tuhan. Kita bersaat teduh. Amin. Kita mau memuji, memuliakan Tuhan, bahwa kasih daripada Bapa, kasih yang abadi, kasih yang sejati sudah boleh kita nikmati. Terlebih pada saat ini kita boleh mengucap syukur, beribadah kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu kita angkat pujian kasih Bapa. Mentari yang bersinar.
Tuhan, hai seluruh bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi, alam semesta dan segala isinya. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Kita akan mengaku dosa kita, mengaku kesalahan kita, perbuatan kita. Terlebih di tahun 2025 yang sudah kita boleh nikmati, tahun 2024 kita boleh lewati. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita boleh merenungkan. Mungkin kita di dalam kehidupan kita dengan sengaja ataupun tidak sengaja menyakiti sesama kita, menyakiti saudara kita, dan bahkan menyakiti Tuhan. Mari kita mohon ampun kepada Tuhan. Dialah Maha Pengampun, Dialah yang Maha Murah hati. Dan kita yakin dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Dia, Bapa yang baik. Kita boleh bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami seringkali tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga sering tidak mengasihi sesama kami manusia, sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami, agar kami bertobat dari dosa-dosa kami, dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu, agar kami dapat berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk dalam kemuliaan sempurna daripada ciptaan-Mu, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depan-Mu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Mari kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita mau memuliakan Tuhan karena firman-Nya berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tanganmu Tuhan selalu kunantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayangmu kita mulai menyanyikan yang terbaik dari Tuhan. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu ya Tuhan, kunantikan, di setiap langkahku percaya. Ku akan berbakti di tengah badai, ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan aku di tempat maha tinggi. Ku remangkanku, aku berserah. Kau perhatikan, Kau yang ku sayang, Yesusku, Rajaku. Dialah yang maha kuasa, Dialah pencipta kita. Pertolongan kita di dalam Tuhan selalu. Mari Bapak Ibu, kita letakkan kehidupan kita di dalam Tuhan, bahwa Dia selalu memberikan yang terbaik bagi kita. Dengan sayapnya Dia akan terbang tinggi dalam badai hidup kita boleh lalui, bahwa Dialah yang memiliki kekuatan, perlindungan bagi kita. Kita nyanyikan sekali lagi, firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu kunantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayapmu, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan aku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat jariku, aku berserah. Kau perhatikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayapmu, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Kita katakan pertolongan
Kita bersponsor ya di dalam firman Tuhan. Mazmur pasal 8 ayat 1 sampai 10. Saya akan membacakan di ayat ganjil. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, melanjutkan di ayat yang genap. Demikian selanjutnya di ayat yang 10 terakhir kita membaca bersama. Manusia hina sebagai makhluk mulia, untuk pemimpin biduan, menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi, keagunganmu yang melampaui langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika mulia langitmu buat batu jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah mahkotanya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Gereja di sepanjang abad dan tempat, kita mengaku pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang Tuhan Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita mendengarkan epistel. Firman Tuhan dari Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati,
bahkan sampai di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Jika ada yang mau memberikan persembahan kesaksian melalui pujian, mari kita muliakan Tuhan dengan bernyanyi sebelum kita masuk ke doa syafaat yang dibawakan oleh Ibu Evangelis Noviada. Berkat kemurahan, Dia menghiasi kehidupan kita dengan kemurahan. Dia merancang masa depan kita. Tergantung kita, mau nggak kita dirancang oleh Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Katakan, aku ada sangat saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita tunduk kepala, kita masuk di dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur melangkah di tahun yang baru 2025. Ini hari yang pertama kami patut syukuri karena Tuhan sudah menuntun perjalanan hidup kami melewati suka dan duka, melewati kehidupan yang sulit dan bahkan harus meneteskan air mata, maupun di dalam kesukaan kami tertawa
gembira. Bahkan ya Tuhan, kami diberikan kesempatan menikmati kehidupan kami di tahun 2024. Bapa, kami mengucap syukur ya Tuhan. Walaupun keadaan kami hari ini mungkin belum banyak mengalami perubahan, tetapi kami ya Tuhan dengan tekad di akhir tahun 24 kemarin dalam ibadah perjanjian kami dengan Tuhan melalui momen perjamuan kudus, kami mengingat ya Tuhan kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan, menuntun, membimbing, dan bahkan menggendong kami di saat-saat kami lemah. Demikian juga kami percaya di tahun 2025 yang masih misteri bagi kami pun akan melewati seperti kami melewati tahun-tahun yang lalu. Tuhan, kami rindu hati kami lebih mengasihi orang tua kami. Kami rindu hati kami lebih mengasihi anak-anak, lebih mengasihi saudara-saudara kami. Bahkan ya Tuhan, kami rindu di tahun yang baru ini kami membuat dan bahkan menuliskan dalam lembaran baru kami bagaimana kasih Tuhan yang telah menjamah kami sehingga kami dapat mengasihi sesama, bahkan mengasihi keluarga kami dengan cara yang benar. Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan di dalam saat-saat ibadah tahun yang baru ini ya Tuhan, kami boleh menerima berkat-berkat firman Tuhan, dan berkat-Mu itu tidak pernah berkesudahan bagi kami. Demikian juga kami mengingat ya Tuhan jemaat saudara-saudari kami yang saat ini dalam keadaan lemah tubuh. Tuhan, Engkau memberkati anak kami, saudari kami Maria Pangabean, di mana ya Tuhan masih perlu perawatan di rumah sakit ulin ya Tuhan. Tuhan jamah sehingga Maria memperoleh kembali kekuatan energi yang baru, bahkan ya Tuhan autoimunnya dalam nama Yesus akan dibuang dari tubuhnya, digantikan sel-sel dan regenerasi sel yang baik ya Tuhan, sehingga dapat mendeteksi lawan atau musuh di mana ya Tuhan sel-sel darahnya membutuhkan akan fokus kepada hal-hal yang baik ya Tuhan, sehingga ya Tuhan apa yang dia terima di dalam tubuhnya adalah yang terbaik dari Tuhan. Demikian juga untuk Ibu Sari Oktarina ya Tuhan yang saat ini terbaring dalam keadaan lemah tubuh. Tuhan juga jamah hamba-Mu ya Tuhan, sehingga Ibu Sari boleh kembali dipulihkan. Demikian juga ya Tuhan saudara kami yang tidak dapat kami sebut satu persatu, namun Tuhan Engkau juga yang mengetahui keadaan mereka, pemulihan dari kami Cici ataupun ya Tuhan sisa kami yang lain. Tuhan juga melihat akan keadaan mereka. Terima kasih Bapa. Pada saat ini kami juga berdoa ya Tuhan untuk kerinduan kami ya Tuhan menyelesaikan renovasi serta pembuatan MCK di Pastori. Tuhan, Engkau akan hantarkan berkat-berkat-Mu ya Tuhan dari anak-anak Tuhan, dari jemaat-Mu yang mengasihi Tuhan, dan mereka yang memiliki berkat berkelebihan dalam kehidupannya sehingga dapat memberi yang sepatutnya mereka dapat beri. Tuhan, Engkau berkati. Demikian juga kerinduan kami untuk tanah di depan kami Tuhan. Berkati ya Tuhan. Jika Tuhan berkenan, berikan tanah ini Tuhan menjadi perluasan kerajaan-Mu dan pelayanan KMI Immanuel Banjarmasin. Tuhan juga memberkati kembali sidang Bapak James Damani serta keluarga. Untuk Bu Evi, Tuhan juga pulihkan kesehatan Ibu Evi. Demikian juga rencana Bu Evi untuk kembali ke Jakarta. Kiranya Tuhan juga memberkati, melindungi, memberikan kuasa-Mu ya Tuhan atas hamba-Mu. Demikian untuk anak kami Sosian, Tuhan juga berkati di dalam studi dan juga pelayanannya. Terima kasih untuk tim musik pada hari ini. Terima kasih Kau berkati mereka dalam perkuliahan serta apapun yang mereka butuhkan. Dan setiap kami para lansia dan juga setiap kami jemaat-Mu
tekad kesetiaan untuk senantiasa beribadah kepada Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Syafaat kami naikkan doa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bersama mempersiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Seperti rusa yang haus di aliran sungai ini, hatiku tertahan. Hanya Engkau pribadi yang maha. Tiada istimewa. Seluruh isi hatiku Kau tahu. Bawa aku Tuhan untuk lebih banyak. Tinggal dalam indahnya, tetapkan kasih. Saudara, kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan sangat berterima kasih kepadamu Tuhan, karena selama 365 hari dalam jangka waktu 1 tahun di tahun 2024, Engkau sudah menyertai kami, memimpin kami, dan memberkati kami dengan berkat-berkat yang luar biasa, baik berkat jasmani maupun berkat rohani. Kami berterima kasih kalau kami sampai pada awal tahun 2025. Kami percaya bahwa akan ada juga berkat-berkat lain yang Tuhan akan tunjukkan agar kami juga boleh mengalaminya di dalam tahun 2025 ini. Secara khusus di dalam ibadah ini, biarlah kami diberkati dengan kebenaran firman-Mu, agar supaya start dari tahun ini ya Tuhan, kami boleh melangkah dengan satu kekuatan, melangkah dengan satu iman, melangkah dengan kebenaran-kebenaran yang akan membawa kami melewati tahun 2025 ini dengan baik dan penuh dengan kemenangan. Tuhan, tolong kami, karena kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh-Mu ada di tengah-tengah kami, di tengah hati kami masing-masing,
dan membuka seluruh panca indera kami untuk kami dapat membaca, mendengar, merenungkan, dan melakukannya di dalam hidup kami masing-masing. Doa ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu dan para duduk kembali. Bapak Ibu, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada pagi hari ini. Kita akan membaca dari kitab Bilangan pasalnya yang ke-6. Kitab Bilangan pasalnya yang ke-6 ayat 22 sampai dengan ayat 27. Kita baca secara responsif. Saya membaca ayat 22 dan Bapak Ibu sekalian membaca ayat 23. Demikian sampai dengan ayatnya yang ke-27 kita akan bacanya bersama-sama. Ucapan berkat imam. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicara kepada Harun dan anak-anaknya, beginilah harus kamu memberkati orang Israel, katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka mendatangkan namaku atas orang neraka akan memberkati mereka. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tema kita adalah berkat di tahun 2025. Seringkali orang mengasosiasikan atau menggambarkan atau memimpikan atau menginginkan bahwa berkat itu adalah berkat jasmani. Tidak bisa dipungkiri, ya. Ada orang berpikir bahwa Tuhan berkati saya dengan kekayaan. Tidak salah, tetapi belum tepat. Ada orang yang berkata, Tuhan berkati saya supaya saya dalam tahun ini paling tidak bisa dapat pasangan hidup. 1 aja, jangan 5. Ada orang yang berpikir berkat Tuhan itu sama dengan kesuksesan di dalam pekerjaan, di dalam studi dan lain-lain sebagainya. Itu tidak salah, tetapi belum tepat. Sebab berkat yang paling mendasar adalah berkat dari Tuhan. Berkat inilah yang kemudian nantinya akan diikuti oleh berkat-berkat yang lain. Karena kalau kita diberkati secara materi, diberkati secara jasmani saja tanpa ada berkat lainnya yang lebih tinggi daripada berkat-berkat itu, maka ada banyak kemungkinan kita tidak dapat mengelola berkat itu dengan bertanggung jawab. Kita baru saja mendengar ada seorang yang pengusaha yang ditangkap dan divonis penjara 6,5 tahun karena dianggap merugikan negara cukup besar, 250 atau 75 triliun
Wah, itu besar sekali, saudara. Itu semua uang, bukan daun. Semua uang. Kalau dikalikan 2 kali lagi, maka itu bisa bikin 1 ibu kota. Karena IKN itu sekitar 400 triliun. Saudara, mungkin secara materi dia berkecukupan, sangat berkecukupan. Punya uang yang begitu banyak, punya istri yang sangat cantik dan terkenal. Istrinya namanya Dewi Sandra. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dan ini menunjukkan bahwa berkat rohani itu adalah nomor 1. Karena yang lainnya itu nanti akan mengikuti. Saudara, di dalam bacaan kita ini kita baca ada berkat imam namanya, ya. Dan kita tahu berkat imam ini adalah satu berkat yang dipercayakan kepada keluarga imam yang namanya Imam Harun. Harun ini kakaknya Musa. Saudara-saudara, Harun ini punya 4 orang anak. Yang pertama namanya Abihu, yang kedua namanya Nadab, yang ketiga namanya Eleazar, dan yang keempat namanya Itamar. Dalam catatan kitab Imamat pasalnya yang ke-10 ayat pertama diceritakan bahwa ternyata 2 anak dari Imam Harun ini, yaitu Nadab dan Abihu, tidak berlanjut cerita hidupnya karena mereka dibakar oleh api Tuhan dan meninggal dunia. Oleh karena mereka melakukan satu kesalahan yang besar di dalam ibadah orang-orang Yahudi pada waktu itu yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Dan ketika hal ini disampaikan Musa kepada Harun, Harun tidak bisa bilang apa-apa. Dia diam saja. Dia tahu bahwa 2 anaknya ini salah, dan akibatnya mereka meninggal dunia dimakan api. Tinggal 2 anak lagi, yaitu Eleazar dan Itamar. Nah, 2 anak inilah yang nantinya akan melanjutkan garis keturunan Harun sebagai imam. Jadi dapat dipastikan, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ketika perkataan atau berkat imam ini diberikan kepada Harun, tentunya ditambahkan dengan kedua anaknya, yaitu Eleazar dan Itamar. Karena Nadab dan Abihu sudah tidak ada lagi, sehingga hanya 2 anak saja yang melanjutkan tugas imam dari bapaknya, yaitu Harun. Saudara, berkat imam yang kita sudah baca itu mengandung beberapa makna. Ya, yang pertama itu makna perlindungan dan keamanan. Ya, ketika firman Tuhan mengatakan satu pernyataan yang luar biasa, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Makna yang pertama adalah mengandung perlindungan dan keamanan. Bahwa orang Israel harus terus-menerus mendengarkan berkat imam ini, agar supaya mereka dikuatkan terus, dimampukan terus untuk menjalani kehidupan mereka yang dikelilingi oleh musuh-musuh Israel yang kuat. Dan mereka harus mendengar, walaupun mereka kecil, walaupun mereka lemah mungkin, tetapi perlindungan daripada Tuhan itu tidak akan pernah berhenti untuk mengamankan mereka.
Saudara bisa bayangkan waktu orang Israel keluar dari Mesir. Iya. Mereka keluar itu sekitar 3 jutaan orang. Tetapi kalau kita perhatikan selama 40 tahun dalam perjalanan mereka, itu kan yang meninggal juga banyak. Khususnya ketika Musa naik ke Gunung Sinai untuk menerima 2 loh batu. Lalu setelah turun, orang-orang Israel sudah membuat patung lembu, anak lembu emas, dan menyembah patung itu. Dan berapa banyak orang yang mati pada waktu itu? Sangat banyak. Belum lagi yang mungkin mati tua, mati sakit dan lain sebagainya. Mereka sangat rentan sekali dengan kematian dan ancaman. Karena mereka keluar dari Mesir sebagai budak, bukan sebagai tentara. Sehingga kemampuan mereka untuk menghadapi medan yang begitu hebat, yang begitu ganas, untuk bertahan sulit. Mereka bukan tentara. Makanya tidak heran ketika mereka keluar dari Mesir, lalu mereka menoleh ke belakang, ada kepulan asap debu yang menunjukkan bahwa tentara Mesir sedang mengejar mereka. Dan mereka takut sekali. Di situ kita lihat mereka mulai bersungut-sungut dengan mengatakan kepada Musa, "Kenapa bahwa kami bunuh kami di sini, mending kami mati aja di Goshen?" Takut, kenapa? Nggak punya kemampuan untuk berperang. Tapi kalau kita perhatikan, ketika Tuhan minta supaya tongkat Musa menyentuh laut itu, dan laut itu terbelah, mereka bisa keluar dan selamat. Bahkan orang-orang Mesir, tentara-tentara Mesir, semuanya mati, tenggelam. Itu sebabnya kalau kita baca cerita ini kemudian diakhiri dengan nyanyian pujiannya Maryam yang memuji Allah secara luar biasa untuk menunjukkan bahwa tangan Tuhan tidak pernah berhenti untuk melindungi dan memberikan rasa aman kepada bangsa ini. Waktu mereka tidak punya air setelah berjalan 3 hari 3 malam, dan sampai di Mara airnya juga pahit. Apakah selesai perlindungan dan penyertaan Tuhan? Tidak. Firman Tuhan mengatakan air itu manis, dan ada pohon korma sebanyak 70 yang buahnya berlimpah-limpah untuk menunjukkan bahwa perlindungan Tuhan tetap nyata untuk memberikan keamanan dan kenyamanan kepada bangsa ini. Dalam perjalanan mereka menghadapi bangsa-bangsa yang jago perang, dan Tuhan memberikan mereka kemampuan untuk menghadapi tentara-tentara dari bangsa-bangsa yang jago perang. Bahkan ketika mereka sampai di Yeriko, di mana sebentar lagi mereka akan masuk ke tanah Kanaan. Saudara perhatikan cerita dalam Alkitab ini, dalam kitab Keluaran. Tuhan hanya suruh mereka mengelilingi kota Yeriko sekian kali, dan setelah itu bersorak-sorai, meniupkan sangkakala dengan luar biasa. Semua runtuh. Nggak perlu pakai meriam, nggak perlu pakai bom atom dan lain sebagainya. Hanya dengan kekuatan iman yang luar biasa, semuanya rontok, hancur, dan menyerah. Dan ini membuktikan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang melindungi dan memberikan rasa aman kepada bangsa. Sehingga berkat ini harus terus dikumandangkan, dan ini menjadi bagian liturgi daripada orang Israel, orang Yahudi, dan juga orang Kristen pada zaman ini, dari dulu sampai sekarang. Makanya kalau doa berkat biasanya ada yang menggunakan ini sebagai suatu doa berkat. Ini adalah berkat imam yang kita harus terus dengar. Dan kita harus terus memahami bahwa di dalam doa iman ini atau berkat imam ini ada perlindungan dan keamanan. Makna yang kedua dari berkat imam ini adalah kasih sayang dan anugerah. Ya. Kasih sayang dan anugerah Allah yang tidak pernah berhenti.
Kalau kembali lagi kita melihat Israel ketika keluar dari Mesir sampai di Kanaan, terlalu banyak cara Allah untuk mendidik orang-orang Israel, untuk menunjukkan bahwa Allah mengasihi, mencintai mereka. Sehingga ketika mereka sampai di Israel, mereka menjadi bangsa yang kuat, menjadi bangsa yang punya pengalaman luar biasa dengan Tuhan. Dan mereka menjadi bangsa yang mengerti Tuhannya dengan sangat baik sekali. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, makna yang ketiga dari berkat imam ini adalah damai, sejahtera, dan keselamatan. Saya percaya bahwa semua orang ingin punya rasa damai. Saya percaya bahwa setiap saudara dan saya punya satu cita-cita yang tidak pernah lepas dalam hidup ini. Kita hidupnya maunya damai, damai saja gitu, ya. Karena damai itu pasti akan membuat kehidupan kita itu makin sejahtera, ya, makin indah. Dan ada beberapa survei, saudara, negara-negara yang hidupnya itu paling nyaman dan damai di tengah-tengah dunia ini, itu di Eropa. Ada negara yang namanya Norwegia, ya, negara paling aman. Mereka bikin penjara tapi penjaranya sia-sia karena nggak ada orangnya. Ya, nggak ada orang jahat, nggak ada koruptor di sini, nggak ada kriminal di sana, kosong penjaranya. Negara yang sangat damai sekali. Kita pasti mimpi ingin hidup seperti negara ini. Ya, dan ini sebenarnya sudah diberikan oleh Tuhan melalui berkat imam. Tuhan ingin memberkati kita dengan damai, sejahtera, dan keselamatan. Karena dua hal ini sangat penting sekali. Kalau ada keselamatan yang kita terima dalam Yesus, tapi belum ada damai, sejahtera, maka belum berimbang. Kalau kita mungkin hidupnya damai dan sejahtera, tapi tidak punya keselamatan, ini juga belum berimbang. Damai, sejahtera, dan keselamatan ini adalah satu paket yang dibutuhkan dalam berkat imam ini. Dan tentunya dalam tahun 2025 yang kita awali hari ini, kita menghendaki supaya dalam tahun 2025 ini berkat damai, sejahtera, dan keselamatan ini kita dapatkan dan nikmati. Ya kan? Bapak Ibu setuju? Tolong angkat tangannya. Yang tidak angkat tangan saya potong tangannya. Oke, semua angkat tangan ya. Pasti kita merindukan dalam tahun 2025 ini, kalau di dalam jemaat GMI Immanuel Banjarmasin kita mengalami damai, sejahtera, dan keselamatan, itu akan memberikan satu dampak positif. Adanya euforia kehidupan yang sangat menyenangkan sekali. Kehidupan yang sungguh-sungguh membuat kita damai di dalam pelayanan, damai di dalam ibadah, damai di dalam berinteraksi satu dengan yang lain. Dan biarlah ini menjadi doa kita semuanya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, berkat ini diberikan oleh Imam Harun dan anak-anaknya kepada bangsa Israel sebagai perintah dari Tuhan. Dan berkat ini masih dibacakan terus di dalam ibadah Yahudi dan Kristen hingga saat ini. Masih terus disampaikan karena ini merupakan kebutuhan daripada orang-orang percaya, baik orang Israel maupun orang-orang Kristen pada hari ini. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, tetapi berkat-berkat atau makna dari berkat-berkat imam yang tadi saya sampaikan itu tidak diterima begitu saja.
tetapi juga harus diperjuangkan. Ya, harus ada satu motivasi yang muncul dari kita masing-masing, ya, yang menghidupkan berkat-berkat itu. Kalau mungkin saya memberikan satu ilustrasi sederhana, Tuhan kasih saya mic, ya, supaya saya bisa bicara pada banyak orang. Tapi kalau saya pegang mic ini dan saya tidak hidupkan, maka dia sia-sia. Ya. Tuhan kasih kita berkat dengan banyak makna di dalamnya. Tapi kalau kita tidak hidupkan berkat ini di dalam kehidupan kita, kita tidak upayakan berkat ini di dalam kehidupan kita, maka dia akan menjadi berkat yang semu. Berkat yang tidak berkembang, tidak bertumbuh di dalam kehidupan kita. Nah, apa saja yang kita lakukan di dalam menjalani dan menerima berkat imam ini dalam tahun 2025, supaya tahun ini menjadi tahun berkat bagi saya dan saudara, bagi jemaat Tuhan dan semuanya yang ada di tempat ini. Nah, yang pertama, saudara, adalah kita harus belajar setia melakukan kebenaran Tuhan. Ketika firman Tuhan disampaikan kepada Musa dan Musa meminta ini juga supaya Harun dan keluarganya menyampaikan kepada bangsa Israel, ada transformasi informasi. Ada pengalihan informasi dari Tuhan ke Musa, Musa ke Harun. Terus berlanjut, Harun dan anak-anaknya, nanti anak-anaknya jadi imam lagi, mereka melanjutkan itu. Ada satu kesetiaan yang harus dilakukan untuk membawa kebenaran firman Allah itu kepada bangsa-bangsa Israel. Saudara, ini adalah sesuatu yang menjadi kunci daripada berkat imam yang akan mengawali kita tahun 2025 sampai kita nanti akan mengakhiri tahun 2005. Kesetiaan di dalam melakukan kebenaran Tuhan. Kalau Tuhan katakan jangan menjauhkan diri dari ibadah-ibadah orang percaya, maka harus jangan jauhkan. Ketika kita membaca dan mengerti bahwa ada kata-kata yang mengatakan jangan menjauhkan diri dari peribadatan atau pertemuan-pertemuan orang percaya, dan kita tidak mau beribadat, ini sebuah pelanggaran, sebuah perlawanan terhadap kebenaran Tuhan. Dan kalau ini pelanggaran dan perlawanan terhadap kebenaran firman Tuhan, di mana kita bisa mendapatkan berkat di dalam tahun 2020? Kalau Tuhan menghendaki supaya setiap orang percaya melayani satu dengan yang lainnya, mencintai, mengasihi satu dengan yang lainnya, tetapi kalau di dalam gereja hanya ada kebencian, kemarahan, permusuhan, kejengkelan dan lain sebagainya, di mana kita bisa mendapatkan berkat imam ini untuk menjalani tahun 2025? Kalau Tuhan menghendaki kita mengasihi, maka kesalahan orang sebesar apapun juga tuntutannya tetap mengasihi. Kalau ada orang yang menjengkelkan, maka tuntutan Tuhan kepada kita tetap mengasihi dan mencintai. Sebab apa? Tuhan sudah praktekkan itu. Seluruh dunia sudah melawan Tuhan. Seluruh dunia sudah berdosa. Tapi dia tetap turun ke dalam dunia ini untuk menebus manusia dari dosa-dosanya, dari kebenciannya, dari kemarahannya, supaya mereka pun juga boleh diselamatkan. Karena berkat imam, salah satu maknanya adalah menyelamatkan manusia. Dengan mencintai, dengan mengasihi, dengan mengampuni saudara dan saya, menyiramkan air yang sejuk kepada orang lain, sehingga orang lain pun juga bisa melihat kasih karunia Tuhan di dalam hidup kita. Belajar setia di dalam melakukan kebenaran Tuhan. Yang kedua, saudara, apa upaya agar supaya berkat imam ini terjadi di dalam kehidupan saya dan saudara dalam tahun 2025 ini, yaitu menjaga kekudusan hidup.
Saudara bisa perhatikan di dalam kitab yang baru saja kita baca, ya, khususnya di dalam kitab Bilangan pasal 10 ayat 7, ya, bagaimana Tuhan menghendaki supaya semua orang Israel mereka betul-betul menjaga kekudusan hidup mereka. Di dalam kitab Keluaran pasal 19 ayat 10, perintah dari Tuhan kepada Musa agar supaya bangsa Israel menjaga kekudusan hidup mereka, karena Tuhan berkata kepada mereka bahwa mereka akan berjumpa dengan Tuhan. Itu pun Tuhan katakan kepada Musa, mereka tidak dapat melihat wajah. Sehingga di dalam cerita ini dikatakan mereka hanya bisa melihat punggungnya Tuhan. Tuhan sudah kasih ultimatum, kalau mereka bisa lihat wajah Tuhan, atau saya memberikan wajah saya kepadamu, kamu tidak sanggup, pasti mati. Karena memang Allah itu Allah yang kudus. Siapa yang bisa melihat wajahnya tak akan mungkin sanggup, pasti mati. Itu sebabnya Tuhan memberikan satu syarat agar supaya bangsa itu mempersiapkan diri dalam beberapa hari. Ya, mereka tidak boleh tidur dengan istrinya sendiri. Mereka harus menjaga kekudusan mereka sedemikian rupa. Karena itu syarat yang paling awal untuk mendapatkan berkat Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, biarlah di dalam tahun 2025 ini kita mulai sadar dalam tindakan kita. Kita mulai sensitif di dalam cara berpikir kita. Kita mulai sungguh-sungguh, ya, cepat merasa agar supaya mulut kita ini terkontrol dengan baik untuk menjaga kekudusan hidup kita. Karena hanya dengan kekudusan hidup inilah kita akan menikmati dan merasakan berkat-berkat imam di tahun 2025 ini. Dan yang ketiga, upaya yang kita perlu juga perjuangkan, yaitu menempatkan Tuhan di atas kepentingan pribadi. Dalam catatan ini kita perhatikan dalam ayatnya yang ke-27, demikianlah harus mereka letakkan namaku di atas orang Israel dan aku akan memberkati mereka. Tuhan menghendaki supaya bangsa Israel tetap menjunjung tinggi kemahakuasaan dan kemuliaan Allah di atas segala-galanya. Menempatkan Tuhan di atas kepentingan pribadi. Karena itu yang paling besar dan mendasar. Saudara, kalau Tuhan ego sama dengan kita manusia ego, mungkin tidak akan pernah terjadi keselamatan. Bayangin dia Tuhan yang duduk di tahtanya yang mulia, yang segala-galanya itu ada dan tersedia. Tapi di dalam bacaan kita tadi dikatakan dia meninggalkan tempat itu, turun ke dalam dunia dan menjadi manusia. Bukan hanya menjadi manusia saja, tapi bahasa asli dari Alkitab itu menyatakan dia menjadi doulos. Nah, doulos ini bukan hanya sekedar hamba. Yang agak antik di dalam tulisan-tulisan bahasa Yunani itu adalah beberapa kata-kata ya. Saya sampai hari ini berpikir, kenapa bisa begitu? Kata doulos itu sebenarnya hamba. Tetapi ketika kata ini disematkan untuk Tuhan Yesus, artinya agak berbeda. Agak berbeda dan jauh sekali perbedaannya. Apa maknanya? Apa artinya? Ketika doulos diberikan untuk Tuhan Yesus, artinya orang yang melayani meja Tuhannya. Dia Allah turun menjadi manusia dan menjadi hamba, menjadi doulos, menjadi orang yang melayani meja Tuhannya. Pertanyaannya sekarang, siapa Tuhannya? Mau tidak mau, maka pemikiran
itu mengatakan bahwa Tuhannya adalah saya dan saudara. Saya dan saudara adalah orang berdosa. Tuannya Yesus itu adalah orang berdosa. Siapa kita? Sehingga kita punya anak buah, kita punya budak. Siapa kita? Tidak ada apa-apanya kita di hadapan Tuhan. Tapi Alkitab mengatakan orang yang melayani meja Tuhannya, dan Tuhannya saya dan saudara. Sangat tidak layak, saudara. Tapi begitulah cara Tuhan menghargai, mengasihi kita. Dia turun sampai dengan titik nadir yang terendah. Bahkan bukan hanya menjadi budak dari orang-orang berdosa, bukan menjadi bawahan dari orang-orang berdosa, tetapi Alkitab mengatakan di dalam bacaan tadi, dia mati di atas kayu salib. Itu sebabnya kalau Tuhan menuntut agar supaya kita senantiasa menempatkan dia di atas segala-galanya, nggak salah. Ini tuntutan balik dari apa yang dia sudah lakukan. Dan dia ingin menunjukkan kepada saya dan saudara bahwa apa yang dia lakukan tidak akan pernah bisa dilakukan oleh siapapun juga. Kalau orang mengasihi satu dengan yang lain, ya mungkin kalau saya kasih ilustrasi yang sederhana, biasanya kalau pacaran itu selalu kata-katanya manis. Ya, kalau kamu mati, saya juga mati. Kalau sudah menikah juga begitu. Kalau kamu mati, saya juga ikut mati. Dan saya ingat sekali papa saya sehari sebelum meninggal, dia katakan ini kepada mama saya. Kalau kamu mati, saya mau berdoa kepada Tuhan untuk supaya kita sama-sama mati. Mama saya bilang, ngawur. Iya, itu urusannya Tuhan. Pulang dari makan di luar, malamnya papa saya yang meninggal, bukan mama saya yang meninggal. Dan saya tidak dengar tuh mama saya teriak-teriak, Tuhan, aku juga mau ikut mati. Ya enggak. Iya. Seringkali kan kita undang itu toh. Ya kalau kamu mati, saya mau mati. Kalau kamu sakit, saya juga sakit. Kalau kamu miskin, saya juga mau miskin. Kalau kamu menderita, saya juga ikut menderita. Tapi prakteknya kan enggak. Kalau zaman dulu di Sumba sana, itu kalau raja mati, dikubur, itu dengan pegawai-pegawainya, dengan anak buahnya, dengan budak-budaknya dikubur hidup-hidup untuk menunjukkan tentang kesetiaan. Tapi itu karena dipaksa. Itu tuntutan undang-undang pada waktu itu. Tapi sekarang nggak mungkin dilakukan. Ya, nggak mungkin. Pasti akan banyak yang menolak. Nah, wajar sekali kalau Tuhan kemudian melakukan segala sesuatu yang paling tidak bisa dilakukan manusia, dan kemudian dia keluar sebagai pemenang. Dia juga menuntut agar supaya kita senantiasa menempatkan dia di atas kepentingan pribadi. Hari ini banyak orang yang tidak mampu membalas cinta kasih Tuhan. Sakit dikit, ya sakitnya, ya sebenarnya sakitnya biasa saja, tapi itu dijadikan alasan untuk tidak berdoa, untuk tidak ke gereja. Sakitnya cuma panu, ya, tapi tak mau ke gereja. Cuma flu dikit, tapi alasannya tidak bisa ke gereja karena meriang dan lain sebagainya. Kalau umpama saja saudara, Tuhan rasa sakit ketika tangannya itu dipaku bagian kiri dan dia berkata stop, saya tidak mau lanjutkan ini, maka tidak akan pernah ada keselamatan sampai hari ini. Ketika dia ditantang oleh salah satu tentara Romawi, kalau engkau anak Allah turun dari salib itu, dan dia berkata oke, saya turun. Habis dia tampar terus dia naik lagi, tidak akan pernah ada keselamatan. Tapi dia jalani semua itu tanpa ada satu rintihan, tanpa ada satu penolakan, dengan tujuan supaya kita diselamatkan.
Kalau hari ini mungkin kita mengalami sakit, mengalami problema dan lain sebagainya, nggak boleh tinggalkan Tuhan. Tetap tempatkan Tuhan di atas segala-galanya, bahkan di atas kepentingan pribadi. Saya percaya kalau kita lakukan ini bersama-sama, kita praktekkan ini dengan sungguh-sungguh, kita akan melewati tahun 2025 ini dengan berkat Tuhan yang luar biasa, yang akan membuat kita berbeda sebagai orang percaya di tahun 2026. Ya, yang terakhir, saudara, yang terakhir di dalam catatan yang kita sudah baca dari ayat 23, ya saudara, orang yang diberkati Tuhan dan kita yang merindukan diberkati Tuhan di dalam tahun 2005 ini adalah selalu memberkati. Ya, karena kita sudah diberkati. Harun dan anak-anaknya ditempatkan sebagai imam. Dan ketika mereka menyampaikan berkat imam ini kepada orang Israel, tujuannya satu, yaitu supaya orang Israel juga memberkati sesamanya. Makanya di dalam sapaan orang Israel, bahkan kemudian diikuti oleh orang-orang Muslim Arab, itu ada satu, yaitu Shalom Aleichem. Ya, lalu orang Islam Arab mengatakan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pernah jadi Islam kayaknya, hafal semua ya. Shalom Aleichem. Waalaikumsalam. Aleichem shalom. Saya memberkati engkau dan seisi rumahmu, dan dibalas dengan apa? Saya juga memberkati engkau. Di dalam liturgi gereja yang dulu, gereja suku seperti HKBP, Gemit, ya dan lain-lain itu ada litani yang saling memberkati satu dengan yang lainnya, karena memang itu adalah liturgi dari budaya gereja awal sekali. Diajarkan supaya kita selalu memberkati orang lain, karena kita sudah diberkati. Artinya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita menggunakan mulut kita ini bukan untuk mengutuk orang lain. Karena kata kutuk, kata kotor itu adalah kata-kata yang hanya menjadi milik Allah. Kata-kata mencelakakan itu adalah kata-kata yang menjadi haknya Allah. Kewajiban saya dan saudara adalah memberkati, karena kita sudah diberkati. Dulu saya punya tetangga dari Ambon, suami istri, tentara. Dia seangkatan dengan papa saya. Itu kalau minum mabuk, wah ngeri. Kalau papa saya minum mabuk, setelah itu nembak-nembak. Ke satu kota Sumbawa itu dia nembak-nembak. Di rumah saya banyak sekali peluru. Jadi dia pakai tembak-tembak. Dan semua orang tutup pintu karena takut ada peluru nyasar. Tapi kalau om ini, wah dia punya cara beda. Kalau sudah minum itu, maaf, dia cuma pakai celana dalam, lalu tidurnya itu di depan pintu rumahnya. Nah, di asrama tentara itu kan semua tetangga berhadapan. Jadi tetangga semua tahu kalau om ini kalau sudah mabuk setengah telanjang dia. Ya, dan dia tidak sedang mempromosikan celana dalam pada waktu itu. Tapi betul-betul dia nggak sadar dengan perbuatannya itu, saudara. Tapi satu ketika dia berhenti dari minuman keras, tidak lagi menyentuh minuman keras. Waduh, senang, anaknya senang, istrinya juga senang sekali melihat perubahan suaminya itu. Dan tidak lama kemudian mereka dipindahkan ke Mataram dan pensiun di sana. Lalu mereka keluar dan tinggal di satu perumahan. Saya mendengar cerita kemudian om ini meninggal dunia.
meninggal dunianya ini bukan karena sakit, tapi dia pulang tengah malam dan kompleks itu sudah ditutup dengan palang. Dan om ini naik sepeda motor, dia tabrak palang itu dan tepat di lehernya patah, lalu dia pindah alam. Tapi ketika sore itu dia mulai minum lagi. Sebelumnya dia sudah minum dan sore itu dia minum lagi dan dia mulai mabuk. Dan istrinya sangat marah sekali ketika suaminya kembali minum. Dengan sangat keras, marah, istrinya bilang sama suaminya, "Kau minum lagi? Ya, kalau kau keluar, kau jangan pulang. Kalau kau pulang, kau pasti mati." Mati benar. Jadi dia dapat kutukan dari istrinya, mati benar dan masuk kompleks, leher patah. Dan yang luar biasa, istrinya ketika lihat suaminya mati, dia mau cabut kata kutuknya, nggak bisa, sudah telat, sudah selesai. Dia menyesal sekali. Kenapa sebagai istri dia mengeluarkan kata kutuk untuk suaminya? Karena apa yang dia sampaikan itu menjadi kebenaran dan fakta. Dia mau menyesal, sudah tidak akan bisa lagi menyesal. Dan sejak itu dia tidak lagi menggunakan mulutnya untuk mengutuki anak-anaknya dan cucu-cucunya, senakal apapun juga. Karena dia sadar bahwa mulutnya itu bukan untuk mengutuk. Tuhan kasih dia hikmat, Tuhan kasih dia kasih karunia, Tuhan kasih dia kesempatan untuk memberkati orang lain. Saya dan saudara sudah menerima berkat daripada imam, berkat daripada Tuhan yang disampaikan kepada imam. Maka tugas dan kewajiban saya dan saudara juga memberkati orang lain. Tidak mengutuk, tidak membenci, tidak memusuhi orang lain, dan lain-lain sebagainya. Tuhan memberikan saya kesempatan untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Tuhan memberikan kesempatan kepada umat Tuhan, umat percaya, orang percaya, supaya menjadi saluran berkat bagi orang lain. Sehingga kalau kita ingin diberkati di dalam tahun 2025 ini, maka kita pun juga harus senantiasa memberkati orang lain. Bukankah firman Tuhan berkata, lebih baik memberi daripada menerima? Kita tidak mungkin bisa terima berkat dari orang lain karena kita sudah terima dari Tuhan. Kita hanya bisa memberikan berkat ini kepada orang lain. Tapi jangan diplesetkan ayat ini. Karena ada banyak suami yang ketika menampar istrinya dan kemudian mengalami konseling dari pendeta, dia bilang, "Loh, saya kan melakukan firman Tuhan. Saya kan lebih baik menampar daripada ditampar. Lebih baik memberi daripada diberi," gitu ya. Nah, ini sebuah konsep yang salah. Kita ditetapkan untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang, bagi istri kita, bagi suami kita, bagi anak-anak kita, bagi saudara-saudara kita, bagi teman-teman kita. Kita adalah orang-orang yang menjadi saluran berkat yang harus disampaikan kepada orang lain supaya rahmat dan kasih karunia serta berkat Tuhan di dalam tahun 2025 ini kita boleh nikmati dengan baik sekali. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kalau dalam kesempatan pagi ini di awal tahun 2025 tanggal 1 Januari kami boleh mendapatkan sapaan Tuhan yang menjadi impian setiap kami bahwa kami rindu diberkati di dalam tahun 2025. Namun ada hal yang penting yang harus kami perhatikan. Untuk mendapatkan berkat anugerah Tuhan di dalam tahun 2025 ini, kami perlu belajar melakukan kebenaran Tuhan. Kami perlu belajar untuk menjaga kekudusan hidup kami. Kami juga perlu belajar untuk menempatkan Tuhan
di atas kepentingan-kepentingan kami pribadi ya Tuhan. Dan kami harus belajar untuk memberkati orang lain karena kami sudah menerima berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami percaya jika 4 pilar ini kami lakukan di dalam hidup kami, maka berkat Tuhan di dalam tahun 2005 ini akan berlaku bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, berkati kami ya Tuhan dengan berkat imam ini, agar supaya setiap kami boleh menjalani kehidupan kami dengan penuh damai sejahtera, dengan keselamatan yang daripada Tuhan, perlindungan daripada Tuhan sendiri, dan kasih sayang yang menyertai kami di dalam tahun 2025 ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meribah, seperti pada hari di masa di padang gurun. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Dan pada saat ini persembahan diadakan 2 kantong untuk kas gereja dan untuk kas panitia Natal, dan persembahan ke depan untuk pensiun pendeta atau guru Injil. Ayat pengantar daripada firman Tuhan di dalam kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 7 dikatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, janganlah dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil kita mengumpulkan persembahan, mari kita memuliakan Tuhan dari Kidung Jemaat 415, Gembala Baik Bersuling nomor 2. Yeah.
sorga, kami menyerahkan persembahan yang kami kumpulkan pada ibadah tahun baru ini. Kami mempersembahkan bukan karena Engkau berkekurangan dan membutuhkan rupiah, tetapi pelayananmu dan operasional gereja membutuhkan sokongan dana. Itulah sebabnya kami dedikasikan menjadi tugas dan fungsi gereja. Semua yang kami kumpulkan baik untuk kas gereja, kas panitia Natal, dan secara khusus persembahan ke depan, mengingatkan kami bahwa ada begitu banyak pendeta atau guru Injil yang sudah masuk purna tugas dan pensiun. Mereka tidak mempunyai penghasilan lagi, dan pemeliharaan Tuhan melalui gereja atas mereka dan keluarganya yang sudah para lansia tetap terpelihara dan terjaga. Sekecil apapun yang kami serahkan ini, kami telah turut di dalam memeliharakan para orang tua kami yang pensiun. Oleh karenanya, ajarkanlah terus bagi kami hati mengasihi Tuhan dengan mengingat orang-orang yang telah meneguhkan firman Tuhan, yang selama masa mereka melayani bertugas begitu berjerih lelah, berjuang, dan mengalami mutasi dari satu tempat ke tempat lain, dan menjemaatkan semua jemaat Tuhan mengalami perjumpaan yang luar biasa dengan Tuhan. Kami adalah buah dari pelayanan mereka, sehingga baik sebagai hamba Tuhan, majelis, bahkan jemaat, dari hal-hal kecil kami belajar untuk mengasihi. Itulah sebabnya kami naikkan syukur atas berkat yang sudah Engkau sediakan bagi kami di tahun 2025, karena kami mengasihi Engkau dan kami praktekkan kasih itu di dalam pelayanan kami, baik di rumah Tuhan, bahkan juga dalam pelayanan gereja, terutama mengingat para orang tua yang pensiun. Terima kasih Bapa di surga, berkati setiap tangan yang menyerahkan. Kami mempertaruhkan mereka dalam tangan kuasa-Mu dalam studi, pekerjaan, usaha, rumah tangga, kesehatan, dan masa depan. Kami juga naikkan syukur bagi jemaat yang sudah bekerja, agar mereka terus belajar untuk mempersembahkan persepuluhan yang adalah bagian Tuhan di dalam setiap penghasilan mereka, sehingga di tahun 2025 berkat Tuhan itu kami terima, tetapi kami ingat juga ada bagian Tuhan di dalamnya. Terima kasih Bapa di surga, kami terus mau belajar, dan yang terbaik kami persembahkan untuk Tuhan. Terutama hari ini kami mempersembahkan diri kami berada di rumah Tuhan, dan berkati mereka yang tidak dapat berada di rumah Tuhan karena kelelahan fisik dan juga sakit, dan Engkau tolong mereka Bapa. Terpuji termulia nama-Mu. Dalam nama Yesus kami menyerahkan persembahan kami. Amin. Dan jadilah saksi Tuhan di tengah-tengah hidupmu, agar supaya di dalam tahun 2025 kita boleh mendapatkan berkat dan anugerah Tuhan di tahun yang baru ini. Kasih karunia daripada Allah Bapa, kasih yang sempurna di dalam anaknya Yesus Kristus, serta pertolongan dan pemeliharaan, kekuatan daripada Roh-Nya yang kudus menyertai kita sekalian di dalam menapaki tahun 2025 ini, dari tanggal 1 ini sampai dengan tanggal 31 Desember tahun 2025 ini, bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin.
Dan selanjutnya kita menyerahkan kepada panitia Natal dan Tahun Baru. Silakan. Baik, shalom. Selamat baru untuk kita semua. Pada saat ini kita akan memberikan apresiasi kepada hamba Tuhan dan juga para pemimpin kelas meeting sesuai dengan tradisi di gereja kita, dan kita meminta terima kasih pada keluarga hamba Tuhan kita bersama yaitu bisa maju ke depan juga untuk keluarga Pendeta Daud, juga untuk Pendeta Daud, juga untuk keluarga Bapak Dasar Lutar yang berusaha bersama empat hidupan. Juga untuk mendokumentasikan dan kami minta untuk penyerahan lukisan apresiasi kepada Bapak Ibu Kampung Kulon bisa kembali berdepan. Dan juga Ibu Novi sudah berjibaku dengan luar biasa, dan kami umat yang selalu setia mendengar, dan ke depan di tahun yang akan datang di 2025 ini kami akan boleh bertumbuh dan berkembang sebagaimana setiap minggu
dari prosesi kami di Jemaat GMI Immanuel Banjarmasin. Ini fotonya di sini. Ibu pendeta, saya sebut ibu pendeta, banyak suka dan suka juga walaupun di keadaan apapun itu banyak hal-hal yang di dalam hati terpendam terhadap kami jemaat GMI Immanuel Banjarmasin yang dengan pola tiga ragam, meskipun di 95 sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Dr. James, tapi inilah kami dan berharap ke depan GMI Immanuel Banjarmasin semakin berkembang, bertandem dengan Bapak Pendeta Erwin dengan misinya, dengan segala rekanannya, dan apa yang dilakukan oleh Bapak Pendeta Erwin juga dengan selaku ketua PDLPG juga nanti akan kita lanjutkan. Ibu sehat selalu, Tuhan memberkati. Amin. Boleh duduk kan? Belum. Ya. Oh, belum. Kita salaman dulu. Oh iya. Foto dulu, Mike. Oh iya. Ini bisa foto bersama dulu. Makanmu di tengah Pak. Oh iya, iya. Ya, bagus fotonya. Selanjutnya kita juga akan memberikan pesan apresiasi untuk para pemimpin kelas meeting. Jika nama-nama pemimpin kelas meeting yang disebutkan akan mulai maju ke depan. Kita panggil untuk Mas Dayanti. Iya, Mas Dayanti juga Gani Marwu. Juga untuk Julina Zeda dari milik niat kedua dan juga untuk Garuda. Nama-nama yang disebutkan agar bisa maju ke depan. Saudara Anton juga Mara, Martin, dan juga untuk Jangan marah. Dora. Jangan marah. Ayo yang namanya disebutkan bisa Ayo, Martin. mengambil tempat di depan. Dan juga untuk Ibu Sufitri, pemimpin CL, kita berikan apresiasi. Dan juga untuk penyerahan kita minta dimensi Pendeta Erwin Daud. Ya, kita minta terima kasih kepada Pendeta James untuk memberikan bingkisan apresiasi kepada para pemimpin CL yang telah berdedikasi. Satu, dua, tiga. Ganti selamat melayani sebagai pemimpin kelas meeting. Sini, sini. Satu, dua, tiga. Oke. Selamat melayani sebagai pemimpin saya. Satu, dua, tiga. Oke. Selamat melayani sebagai pemimpin saya.
Sekali lagi kita mengucapkan terima kasih apresiasi kepada Tuhan, Majelis Samani, Majelis Setiati, Ketua Mandau, Majelis Daud atas pelayanannya selama ini, dan juga untuk para pemimpin Paskuti. Kiranya di tahun yang baru ini kita boleh semakin berpikir lagi dalam Tuhan kita boleh semakin lagi bertumbuh dan semakin maju lagi. Amin. Jadi sekian mungkin dari acara singkat kita berbagai apresiasi untuk nama-nama komunitas itu yang belum berhadir juga diberikan secara pribadi seperti itu, dan kita akan bersama-sama memohon berkat Tuhan. Kita akan berdoa untuk berterima kasih kepada Mereka jawab untuk dokter. Ya, Bapak Ibu, kita sama-sama berdoa bersyukur untuk berkat Tuhan yang akan kita berikan pagi ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari yang baru di tahun yang baru ini, dan ada banyak hal yang kami sudah terima dan nikmati dari Tuhan, berkat-berkat jasmani maupun berkat rohani yang berkelimpah di dalam hidup kami. Dan pagi ini kami boleh kembali diberkati dengan berkat jasmani berupa makanan dan minuman yang disediakan melalui panitia Natal dan tahun baru pada tahun 2024 dan 2025. Sebelum kami makan dan minum, Tuhan, Engkau sucikan, kuduskan makanan yang ada, supaya boleh menjadi darah daging yang menguatkan kami, memampukan kami untuk terus melakukan hal-hal baik dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Kita bersalaman, kita menaikkan tujuan kita dan bersyukur dalam kami. Iya.